Ini saya cerita sedikit. Saya karena pekerjaan saya mengawasi bangunan tahun 70, saya tertarik dengan pekerjaan kayu karena profitnya bagus. Jadi tahun 71 saya mulai usaha sendiri. Sampai sekarang total 53 tahun. Selama periode itu saya banyak mengerjakan pertama dari kosen, pintu, jendela, terus meningkat furniture apa segala. Tapi yang begitu banyak yang bisa, nggak istimewa. Saya mencari sesuatu jurusan yang lain dari yang lain. Mulailah saya mencari barang-barang tua, diperbaiki. Dan latar belakang saya juga rumah saya di kampung saya, itu didirikan tahun 1900. Isinya juga mebel-mebel tua. Itu juga bikin saya tertarik. Nah, selanjutnya saya pilih jurusan restorasi barang antik. Macam-macam, lemari, ya meja makan, kursi, gaya Belanda, Inggris, ya. Sebagian juga mebel di sini ini campur sih. Dari Ceylon juga ada, ya. Dari India juga ada. Dia seorang India, dia bawa barangnya dari India rusak, saya perbaiki. Ada juga orang yang belanja di Paris, barangnya sampai rusak, dia mau klaim asuransi, saya yang benarin. Sebetulnya prinsipnya bikin mebel ini semua sama. Cuman ya kalau peranakan itu kan pengaruh dari Cina, kebanyakan tidak pakai skrup, tidak pakai paku. Semua itu kayu dan lemnya dulu kan lem kulit ya. Iya, asal muasalnya itu kan mebel dari Cina patokannya. Tapi sesudah budaya campuran, mereka sesuaikan warnanya dengan lokal. Misalnya ada hijau, ada biru. Biru di Cina juga ada tapi sedikit, itu khusus buat istana. Tapi di sini banyak hijau muda, Tosca apa segala. Dari Cina itu macam-macam. Karena dia juga sebelum 1900 juga banyak orang lain yang masuk Inggris, segala macamnya. Jadi di kota besar dengan di kampung beda-beda barangnya. Rumit sekali. Ya, pengaruh Inggris, pengaruh macam-macam dah. Cina Benteng itu mereka tuh masyarakat tani ya. Jadi bersahaja hidupnya. Rumahnya juga kebanyakan kayu. Lantainya tidak di semen apa tanah masih. Nah, furniture-nya itu wah sangat sederhana sekali. Altar itu bagi sebagian orang etnis Tionghoa yang masih memegang tradisi dari Tiongkok. Mereka sembahyang ke langit, ada mejanya khusus. Kalau untuk sembahyang ke leluhurnya, mejanya lain lagi. Kalau dari Cina ya Xuanqi, ya. Kalau dari Prancis Xuanqi itu cuma ada di Tiongkok Selatan. Mungkin di sini ada yang lebih bagus, tapi bukan Xuanqi. Misalnya kita punya ebony, ya di Tiongkok nggak ada. Ada yang lebih bagus, Sitan katanya, tapi barangnya sudah nggak ada. Begini, saya tekniknya umumnya, sebisanya saya tidak pakai paku, jadi kayu. Itu juga saya belajar dari buku-buku dari Tiongkok, kayu dan lem. Karena kalau main paku itu yang paling primitif dan paling sederhana, tidak akan bertahan lama. Di peranakan sih nggak banyak ya, paling ya anggur, kupu-kupu, bunga gitu. Ya naga tuh khusus buat meja sembahyang. Naga itu kan binatang langit, yang mana sebetulnya nggak ada, karangan orang aja. Kalau bunga ya ada macam-macam, bunga untuk kebahagiaan, kekayaan, rezeki. Ya, anggur itu karena segrup banyak bijinya, maksudnya semua itu sukses. Ya. Kalau emas itu kan artinya gemaripa.
Kalau merah itu ya meriah, berani, ya sesuatu yang menang lah. Kalau menang kan merah. Ya ini kan budaya ya. Budaya itu kan wajib kita melestarikan budaya kita. Mau dari mana kita ini terdiri dari sekian banyak suku ya. Masing-masing bawa budayanya, itu kita lestarikan untuk generasi yang akan datang. Bagi saya tukang itu wajib. Jadi bagi saya nggak ada rahasia. Apa yang saya bisa orang tanya saya kasih tahu. Ada yang mau belajar saya ajar. Karena nggak semua ada di buku. Sampai sambung kayu pun ada caranya. Di buku nggak ada. Nah kalau itu memang agak berkurang ya. Karena kita ini pengaruh luarnya sangat besar dan zaman pun sudah berubah. Karena kalau furniture Cina ini banyak kerjaan tangan, ada ukiran, ada yang misalnya pasang kerang, pasang peradam emas apa segala. Itu nggak semua orang bisa, dan tukangnya pun kebanyakan sudah nggak ada. Jadi mau dibikin pun nggak ada orangnya lagi. Jadi kelihatannya itu akan buyar dah.